Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinia Perilia Cahyani akan menjelaskan dashboard yang saya buat berdasarkan data proyek terintegrasi 1 yang saya kerjakan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan tujuan saya dalam dashboard ini. Data Indonesian Local Perfume Brand ini saya pilih karena berkaitan dengan proyek terintegrasi yang saya kerjakan. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk mengetahui karakteristik produk parfum berdasarkan klaster yang didapat, yaitu 4. Harapannya agar para pelaku usaha dapat menggunakannya untuk lebih memahami produk mereka di pasar dan para konsumen dapat memanfaatkan hasil untuk menentukan parfum yang cocok dengan preferensinya. Lalu untuk deskripsi datasetnya sendiri, dataset ini saya ambil dari situs Kaggle ya dengan judul Indonesian Local Perfume Brands. Nah, data ini sendiri berisi informasi seperti brand, Instagram link, follower, year, varian link, concentration, size, price, dan price per mili. Namun untuk kolom yang saya gunakan di dataset, di dashboardnya untuk pengolahan visualisasinya itu hanya brand, konsentrasi, tahun berdiri, cluster, follower, size, dan price per mili. Mengapa ada cluster? Padahal di sini tidak ada di datasnya, karena dataset yang saya gunakan itu merupakan data yang sudah melalui pengolahan sebelumnya, seperti data cleaning, data preprocessing, dan clustering. Maka dari itu ada kolom cluster di dalam data yang saya gunakan untuk visualisasi. Lalu data ini sendiri totalnya terdapat 154 baris dengan 38 kolom utama. Namun yang saya gunakan pada visualisasi dashboard hanya 8 kolom. Lalu masuk pada demo penggunaan dashboard. Nah, berikut ini adalah tampilan dashboard produk parfum brand lokal Indonesia yang saya buat. Di sini terdapat 3 visualisasi dengan menggunakan grafik yang berbeda, yaitu yang pada sebelah kiri ini saya menggunakan bar chart yang dia digunakan untuk melihat tahun rata-rata brand berdiri tiap cluster. Lalu sebelah kanan ini ada line chart, yaitu digunakan untuk melihat ukuran botol parfum rata-rata per tahun. Lalu pada bagian bawah ini merupakan area chart yang digunakan untuk melihat rata-rata harga parfum per mili tiap klasternya. Lalu masuk pada interpretasi tiap grafik. Di sini saya akan menjelaskan langsung di dalam tabelnya. Untuk penjelasan mengenai lebih lanjut dari tiap grafik visualisasinya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bar chart cluster versus tahun rata-rata launching. Yaitu yang dimaksud ini adalah untuk melihat tahun rata-rata brand tersebut didirikan berdasarkan klasternya. Jadi untuk klasternya tersebut itu dimulai dari 0 sampai 3. Jadi yang paling sebelah kiri ini klaster 0 dan yang sebelah kanan ini 3. Klaster 0 ini rata-rata tahun launching produknya itu adalah di tahun 2020, lalu pada klaster 1 itu adalah tahun 2022, klaster 2 adalah tahun 2021, dan klaster 3 adalah tahun 2021. Mungkin pada grafik tersebut ini tidak terlalu terlihat jelas perbedaan tiap grafiknya, tiap klasternya, kayak mungkin terlihat sama semuanya sejajar. Maka dari itu di sini saya menambahkan penjelasan lebih lanjut jika tiap grafiknya ini dipencet maka akan keluar penjelasan yang bisa menjadi pembeda tiap grafiknya. Lalu kemudian pada visualisasi selanjutnya yaitu line chart yang dimana dia digunakan untuk melihat ukuran botol rata-rata per tahun. Jadi apakah tiap tahunnya itu rata-rata brand produk itu membuat ukuran botol yang tambah banyak atau tambah sedikit. Nah, jadi di sini saya akan mengarahkan kursor saya pada salah satu garis. Di sini ada titik.
yang berisikan penjelasan rata-rata ukuran botol parfum pada tahun 2013 tercatat 50. Jadi pada tahun 2013 rata-rata produk brand parfum ini membuat produk parfum yang berisi 50 mili. Lalu kemudian pada tahun 2015 sebesar 30 mili, yang dimana dia terdapat penurunan isi parfum itu, lalu kemudian terjadi peningkatan pada tahun 2018, yaitu naik menjadi 41,25 mili, lalu terjadi peningkatan lagi pada tahun 2019 yaitu 61,82, lalu terjadi penurunan pada tahun 2020 yaitu 52,73 ml, lalu terjadi peningkatan yang sedikit pada tahun 2021 yaitu sebesar 57,86 ml, lalu terjadi penurunan lagi pada tahun 2022 yaitu 47,51 ml, lalu terjadi tidak terlalu signifikan ya untuk kenaikannya. Terjadi penurunan yaitu pada tahun 2003 sebesar 47,13. Jadi penurunannya itu tidak terlalu besar dari 2022 ke 2023, lalu terjadi sedikit kenaikan lagi pada tahun 2024 yaitu 49,80. Nah, mungkin untuk faktor mengapa si brand parfum tersebut mengalami isi si parfum tersebut menjadi kecil, menjadi sedikit, mungkin salah satunya adalah karena bahan baku yang semakin tahun semakin mahal. Lalu kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan area chart yang dia berjudul cluster versus rata-rata harga parfum per mili. Area chart ini digunakan untuk melihat rata-rata harga parfum per mili tiap klasternya. Jadi harga parfum per mili rata-ratanya tiap klaster tuh ada berapa. Saya akan mencoba mengklik pada bagian ujung. Bagian ujung ini klaster 0 seperti pada bar chart. Jadi yang paling kiri ini 0 dan yang paling ujung sini adalah klaster 3. Untuk klaster 0-nya sendiri, rata-rata harga per mili pada klaster 0 adalah 4.577. Jadi pada brand produk parfum yang masuk di klaster 0 itu rata-rata harganya 4.577. Lalu kemudian pada klaster 1 adalah 4.439. Yang dimana di sini ada sedikit penurunan, namun tidak terlalu signifikan. Lalu bergeser kembali pada klaster 2 yang ternyata dia lebih turun daripada klaster 1, yaitu harga per milinya adalah 3.283. Lalu yang terakhir terjadi kenaikan yang sangat signifikan dari klaster 2 ke klaster 3, yaitu rata-rata harga per mili pada klaster 3 adalah 17.000. Jika dilihat dari grafik tersebut, terlihat bahwa harga rata-rata per mili parfum pada klaster 2 itu adalah yang paling murah, yang paling rendah, yang paling murah. Lalu yang tertinggi, yang termahal itu ada pada klaster 3 yaitu 17.000. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ketidakjelasan dalam penyampaian atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.